Saya sebagai seorang investor retail dan juga sebagai pelaku pasar modal yang sudah bergerak di industri ini selama 17 tahun sebenarnya apapun daripada keputusan dari regulator dan juga bursa SRO juga menjadi suatu hal yang perlu kita apresiasi dan tentunya kita harus mendukung. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dengan baik bahwa sebenarnya dari sudut pandang positif dan negatif itu perlu kita ketahui. Pertama, kalau saya melihat dari sudut pandang positif, saya setuju kalau misalnya dihapus agar orang tidak ikut-ikutan dan juga tidak menjadikan suatu hal yang misleading. Kenapa? Karena dari investor pasar modal kita dari angkatan corona dari tahun 2020 ini meningkat cukup drastis. Dan saya yakin tidak semuanya memiliki edukasi yang baik, literasi terkait dengan pasar modal dan bagaimana cara menganalisa yang baik dan benar. Sehingga bisa jadi menjadi suatu hal yang mereka lakukan adalah ikut-ikutan. Broker mana nih yang beli saham mana? Wah, saya ikut beli ah. Lalu juga melihat kalau asing ikut biasanya naik. Nah, ini kan ada kata-kata biasanya, yang mana. Sebenarnya di satu sisi itu dengan diinformasikan. Nah, ini ada negatifnya ya. Dari ketika kita melihat dengan adanya disampaikan secara transparan, maka sebenarnya semakin transparan itu adalah semangat yang harus disajikan oleh SRO dan regulator. Semakin kita melihat secara tidak transparan, maka juga ada suatu celah yang terbuka di belakangnya. Jadi, kalau mendukung investor retail, maka kita lihat dari pengaturan fraksi, lalu juga dengan pembatasan-pembatasan juga mengeluarkan indeks, lalu juga memberikan notasi khusus, lalu juga dengan adanya penghapusan ini sebenarnya ini melindungi retail agar retailnya itu tidak misleading. Tapi kalau berbicara mengenai transparansi, itu lain perkara. Kenapa? Sesuatu yang semakin ditutup akan menjadi suatu hal yang semakin tidak transparan. Jadi dua hal itu ya yang saya coba lihat dalam kondisi saat ini ketika bursa mencoba melakukan regulasi yang baru ini. Baik, tapi kalau menurut Anda, Mas Rian, apakah lebih banyak untung atau ruginya nih penghapusan kode broker ini terhadap investor-investor retail? Ya, jadi kalau misalnya mau menyelesaikan, jadi ketika kita kasih obat, tentunya obat ini kan terselesaikan untuk menyelesaikan sebuah penyakit gitu ya. Kalau mau menyelesaikan penyakitnya adalah agar dia tidak ikut-ikutan transaksi, cuma ngejar broker A, broker B, asing A, asing B, lokal A, lokal B untuk melakukan transaksi, maka ini ada obat. Obat yang bisa dilakukan secara jangka pendek. Namun kembali lagi menurut saya, literasi itu harus mengejar inklusi. Jadi ketika pada saat ini inklusinya bagus, itu harus dikejar dengan literasi yang baik. Karena kalau tidak, pada akhirnya nanti ya tetap merugikan dalam jangka panjang. Kenapa? Karena menyelesaikan masalah itu kan pada akhirnya adalah dasar pemahaman dan pengalaman seseorang dalam investasi di pasar modal dan instrumen lainnya ini adalah yang membuat mereka bertahan. Kalau tidak, jangankan masalah pemilihan saham saja ya akibat dalam mengikut-ikutan. Tapi kan kalau ternyata return ekspektasi terhadap investasi saham ini mereka salah, mereka berpikir bahwa bisa investasi saham untung 100% dalam satu hari. Itu kan juga menjadi sesuatu yang misleading kan. Nah, ini hanya bisa diselesaikan dengan literasi. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.